Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa zidna ilma wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada waj'alil khaira yajri ala aidina waj'alna kal ghaithi aina mahalalna nafa'na bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taib kaifa halukunna? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Qabla kulli syai'in aqulu ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna, yasurni an naltaqiya fi hadha ta ba'da an ghibna. Jangan kena kalian Ya. aja Jadi min usbu'a. Nah, daras takriban ain wal an. Al-an alhamdulillah kameranya. iltaqaina wa insyaallah sanastamir haitsu waqafna min ad-darsi an-nahwi wa kadzalika as-sarf. Jadi insyaallah ya alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi setelah beberapa pekan kita libur. Insyaallah kita sebagaimana kesepakatan di awal ya, kita akan bahas tentang nahwu dan sharaf. Wa qabla dzalika aidan kama ta'awadna nabhathu qalilan minal ibarat. Wa hiya hadhihi al-ibarat allati sanabhathu. Baik. Idzan nabda wa naqul bismillahirrahmanirrahim. Baina aidikunna ibarah fil lughah al-arabiyyah. Di sini ada ungkapan ya, dalam bahasa Arab. Ini ke-9 ya. Insyaallah ini memang ke-9 ya, yang dari yang telah kita bahas ini yang ke-9 yang belum kita bahas. Agak nih. Jadi dalam bahasa Indonesia bagaimana kita mengungkapkan kalimat agak ya. Ini dalam bahasa Indonesia kita rubah ungkapan ini ke dalam bahasa Arab. Nanti dalam kitab ini dijelaskan kalau kita ingin merubah kalimat agak dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin mengungkapkan kalimat agak dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, maka cukup kita katakan ba'da syai'i. Atau kalau dibacanya dengan agak cepat ba'da syai'. Seperti contoh, unzurna wa lahidna ilal misal. Hadzal kitabu ghalin ba'da syai'. Hadzal kitabu ghalin ba'da syai'. Hadzal amalu thaqilun 'alayya ba'da syai'. Bayanul ustadzi muhayyirun ba'da syai'. Jadi cara mengungkapkannya itu di akhir ya. Hadzal kitabu ghalin ba'da syai'. Jadi buku ini agak mahal. Tuh. Ya. Paham tunna? Jadi cukup kita tambahkan kalimat di akhir ba'da syai'. Baik, naqra awalan. Wa arju an taftahna al-mic. Ya, lau samahtunna. Ya kalau bisa mic-nya dibuka, ya kita baca. Nah, Ustaz. Baik. Hadzal kitabu ghalin ba'da syai'. Hadzal kitabu ghalin ba'da syai'. Ghalin bermakna mahal ya. Kitab ini mahal. Agak. Jadi maksudnya agaknya ini memang dibelakangkan gitu. Tapi kalau dalam terjemah Indonesia ya agaknya dikedepankan. Kitab ini agak mahal. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, hadzal kitabu ghalin, kitab ini mahal ba'da syai', ya agak mahal lah gitu. Jadi seperti itu mungkin ya kalau kita ungkapkan dengan realnya ya. Taib nastamir.
Hadzal amalu thaqilun alayya ba'da syai'. هذا Hadzal amalu عمل thaqilun ثقيل alayya علي بعد شيء. ba'da syai'. Baik. Asalis bayanul ustadzi muhayyirun ba'da syai'. بيان الأستاذ محير بعد الشيء. Baik. Naqra ar-rabi'ah. As'ilatul imtihanil yauma sahlatun ba'da syai'. As'ilatul imtihanil yawma sahlatun ba'da syai'. Nah, taib ahsantunna. Al-amsilah katsirah jiddan. Ma'ana huna واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. معنا 10 أمثلة لكن نقرأ 4 منها فقط. المهم عرفنا أن معنى كلمة أجا في اللغة العربية في اللغة الإندونيسية نقولها أي نعبرها في اللغة العربية بكلمات بعض الشيء. Ya, jadi di sini contohnya banyak, tapi yang paling terpenting itu kita tahu bagaimana cara mengungkapkan kalimat aga dalam bahasa Arab. Baik. Kita akan coba praktekkan dengan kalimat yang lain ya. Selain kalimat atau selain contoh yang ada di sini. Kita akan coba. Pelajarannya. Naam? Ustadz Afwan mau ganti HP dulu boleh? Ya, boleh. Kita Soalnya ini nantazir awalnya. suaranya Afwan ya Ustadz. Naam. Sebentar ya Ustadz, ini di end dulu di sini. Baik. طيب خلاص نستمر ولا كيف؟ Belum Ustadz, sebentar. نعم. Udah. Ustadz Afwan, di Anda nggak ada suaranya. نعم الآن موجود. الآن كيف صوت واضح؟ Waduh Ustadz tadi. نعم. طيب نستمر. قلنا لكنا أن كلمة بعض شيء بمعنى agak في اللغة الإندونيسية أو نعبر كلمة agak في اللغة العربية بكلمة
ba'da syai'. Jadi kita mengungkapkan kalimat agak. Agak ini kalau kita ngomong bahasa Arab bagaimana sih? Ya ba'da syai'. Dan diungkapkannya di akhir, ya, diungkapkannya di akhir, tidak di awal. Beda dengan bahasa Indonesia yang mana kalau bahasa Indonesia agak mahal, berarti agaknya di depan. Istilahnya ada mahal. Tapi kalau dalam bahasa Arab, maka disebutkan dulu mahalnya, baru ditambah kalimat ba'da syai' yang artinya agak. Sehingga contoh di sini, hadal kitabu ghalin ba'da syai'. Nah, buku ini agak mahal. Ghalin ba'da syai', gitu ya nyebutnya. Kita coba satu contoh, kemudian kita akan lanjut ke pembahasan sorof ya insya Allah sore ini. Baik. Siapa yang bisa memberikan contoh atau menerjemahkan ke bahasa Arab ya? Pelajaran matematika. Pelajaran matematika agak susah. Coba, gimana bahasa Arabnya? Pelajaran matematika agak susah. Siapa yang mau jawab? Pelajaran matematika agak susah. Man? Ma'ahad. Ini sepertinya sedang ada kendala ya. Iya Ustaz, afwan ya Ustaz. Iya. Tapi suaranya jelas? Jelas Ustaz. Oh, jelas. Baik. Ada yang bisa jawab? Pelajaran matematika agak susah. Ada? Matematika bahasa Arabnya apa Ustaz? Ar-riyadiyat. Ar-riyadiyat. Itu gimana? Ad-darasul riyad. Ba'du syai'. Kalau susah, gimana bahasa Arabnya? Enggak tahu Ustaz. Sa'bun. 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 Ad-darasul riyad ba'du sa'bun. Langsung darsul riyadiyat. Nama Ustaz. Darsul riyad. Riyadiyat. Darsul riyadiyat ba'du syai'in sa'bah. Ba'du syai'nya ditaruh di belakang. Ya, seperti contoh. Ba'du syai'in gitu, ba'du syai'in. Ya, darsul riyadiyat sa'bun ba'du syai'. Ya, jadi agaknya itu kalau di bahasa Arab di belakang ya. Gitu di belakang digunakannya. Ya, makanya jadi kalau di Indonesia agak mahal gitu kan. Nah, kalau di bahasa Arab mahalnya dulu kita sebutkan ghalin ba'da syai'. Yani as-samanu ghalin ba'da syai'. Harganya mahal ini. Ya, jadi maksudnya ya agak-agak lah gitu. Maksudnya seperti itu ya dalam ungkapannya. Tapi nanti kalau ada perintah terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pelajaran matematika agak mahal. Nah, jadi agaknya itu jangan ditaruh di awal. Kemudian baru agak mahal, agak susah. Dasur riyadiyat sa'bun ba'da syai'. Jangan kita katakan dasur riyadiyat ba'da syai' sa'bun. Nah, jangan gitu. Tapi sa'bunnya dulu baru ba'da syai'. Ya. Baik. Hal fahimtunna? Insyaallah Ustaz fahim. Baik. Al-an sana'ti ila mabhas علمي الصرف لأننا بحثنا في المحاضرة الماضية علم النحو الآن نبحث علم الصرف لكن نبحث يعني الأساس أولا أي معلومات الأساسية. طيب لكن قبل أن نستمر
nuraji awalan. Jadi kita akan ulangi terlebih dahulu pembahasan yang dulu sempat terputus ya ketika ada mati lampu itu. Baik. Ilmu shorof ya, ilmu shorof sudah pernah dengar sebelumnya? Pernah Ustaz. Nah, ilmu shorof ya. Ilmu shorof sama nahwu itu kalau dianalogikan ya, ilmu shorof ini ibunya, ilmu nahwu bapaknya. Jadi ilmu shorof ibunya, ilmu nahwu itu bapaknya. Nah, kenapa kok ilmu shorof itu dikatakan ibu? Karena kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu ya, bisa menjadi bermacam-macam. Artinya satu bisa melahirkan kalimat yang lain. Itu pembahasannya ada di dalam ilmu shorof. Nah, kalau kita membahas tentang ilmu shorof, maka kita harus tahu terlebih dahulu ya, pembagian isim yang ditinjau dari sisi asal-usulnya. Ini sudah dibahas ya pada pertemuan terakhir, bahwasanya isim kalau ditinjau dari asal-usulnya, ada isim jamid, ada isim mustaq. Nah, jamid itu berarti isim yang tidak dibentuk dari kata yang lain. Mas, kamu jangan itu. Ya, artinya dia ini kaku ya. Dia itu kaku, sudah baku. Tidak ada asal-usulnya gitu. Itu disebut dengan isim yang jamid. Seperti contoh ya. Qalamun. Qalamun itu dari Arabnya memang dinamakan qalamun untuk sesuatu ya. Atau kita katakan alat menulis ya, pulpen. Itu orang Arab menamakannya qalamun. Sehingga kalau ditanya qalamun kenapa artinya pulpen? Ya memang sudah dari sananya. Memang asalnya dari apa? Ya qalamun ya qalamun gitu, bukan ada asalnya itu. Tidak ada asalnya, dia itu disebut dengan isim jamid. Ya. Jadi dia berdiri sendiri, tidak ada turunan kata ya. Atau tidak diturunkan dari kata yang lain. Bukan kata turunan lah, seperti itu. Ada yang kedua. Yang kedua itu disebut dengan isim mustaq. Nah, kebalikannya. Kalau yang mustaq ini berarti dia turunan. Ya. Atau dia juga bisa dikatakan menurunkan. Nah, sehingga di sini dikatakan isim mustaq adalah isim yang dibentuk dari kata yang lain. Contohnya kitabun. Kitabun itu artinya buku. Nah, turunan dari kalimat apa? Dari kata apa? Kitabun ini turunan dari kata kataba yang artinya menulis. Jadi kitabun itu kan ya tempat ya, tempat untuk menulis gitu. Kataba berarti menulis. Sehingga nih antara kitabun dan kataba ini masih ada hubungan, masih ada relasi. Begitu juga dengan masjidun. Ya, masjidun itu turunan dari kata sajada yang artinya sujud, ya, bersujud. Sehingga masjidun itu kan artinya tempat sujud. Kan gitu ya. Jadi kalau secara bahasa masjidun itu adalah tempat kita sujud. Seperti itu. Karena masjidun itu turunan dari kata sajada yang artinya sujud. Nah, kayak di sini dijelaskan dalam buku ini ya. Dijelaskan salah satu tujuan mempelajari ilmu shorof adalah untuk mengetahui ilmu tentang isim yang jamid dan isim mustaq. Isim yang memang dia itu tidak diturunkan dari kata yang lain atau enggak ada turunannya atau berdiri sendiri, dan juga isim yang memang ya isim yang dia itu banyak turunannya, tapi memang nanti shorof itu fokus pada yang mustaq yang banyak turunannya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan, jadi yang dimaksud dengan ilmu tentang ini itu apa ya? Isim mustaq yang mana dengan shorof ini kita mengetahui akar dari satu kata sehingga kita bisa mengetahui maknanya dari sisi bentuknya, karena setiap bentuk memiliki faedah makna yang spesifik. Nah, ini maksudnya adalah setiap perubahan dalam bahasa Arab itu akan menunjukkan perubahan makna. Ya, dia memiliki makna yang lebih khusus. Makanya dalam bahasa Arab itu ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Bertambahnya suatu susunan kata lah gitu ya, seperti itu. Susunan kata, entah itu huruf ya
atau mungkin harokat itu akan menunjukkan perubahan dari makna. Artinya nanti akan ada makna yang berbeda. Ya, ini ya. Harus pahami ada isim jamid, ada isim mustaq. Jamid yang berdiri sendiri, kalau mustaq berarti dia dibentuk dari kata yang lain. Nah, setelah ini baru kita bahas tentang dasar-dasar sorof dulu. Karena nanti kalau kita belajar sorof kemudian belum membahas ini bingung gitu ya, bingung, tahu-tahu ngapalin fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, sedangkan kita nggak tahu ini maksudnya apa itu kan, dihafal saja, ketika dirubah nasroyan suruh nasron wa mansoron, nanti nggak ngerti kalau ini belum dibahas. Nah, kita bahas dulu apa sih ilmu sorof ya. Ilmu sorof itu apa? Ilmu sorof adalah cabang ilmu yang harus dikuasai dalam mempelajari bahasa Arab, jelas ya. Di sini dijelaskan juga dengan ilmu sorof kita bisa mengetahui bentuk perubahan suatu kata. Contohnya fa'ala. Fa'ala itu kan artinya melakukan. Nah, dari fa'ala yang artinya melakukan atau berbuat bisa berubah menjadi yaf'alu yang artinya fa'ala tadi kalau kita tinjau dari makna waktunya ya, berarti telah melakukan, telah berbuat, yaf'alu berarti sedang. Kemudian fa'lan artinya perbuatan. Fa'ilun berarti orang yang melakukan, orang yang berbuat. Nah, maf'ulun objeknya ya, objek yang dilakukan. If'al artinya ya lakukanlah perintah, la taf'al jangan kamu lakukan berarti larangan. Nah, awalnya dari satu kata fa'ala tapi bisa berubah-ubah dan ternyata kita lihat setiap perubahan kata itu menunjukkan perubahan makna. Sehingga di sini dijelaskan bahwasanya ilmu sorof atau dikenal juga dengan tasrif secara bahasa memiliki arti perubahan. Ya, jadi berubah, sorof itu berubah. Bagaimana Allah pun menjelaskan tentang keadaan angin, di mana angin itu memang selalu berubah, ya. Berubah arah itu kan seperti itu. Nah, itu tadi secara bahasa, sorof itu artinya berubah. Maka sorof secara istilah adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan keadaan beberapa bentuk kata, meliputi hurufnya, harokat, ya kan? Kemudian sukunnya seperti mutu kata madi, ya. Kemudian fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi. Yang secara garis besarnya ilmu ini mempelajari tentang bentuk dan keadaan daripada bentuk kata atau disebut dalam bahasa Arab bina. Ya kayak tadi ya, dari kata ba atau dari fa'ala kemudian jadi yaf'alu, kemudian jadi fa'lan, itu adalah sesuatu yang akan dipelajari dalam ilmu sorof. Dan ilmu sorof ya, karena itu akan dipelajari, dia akan menerangkan tata cara merubah suatu kata dari contoh ya, dari bentuk yang satu pada bentuk yang lain. Dari bentuk kata ba, bagaimana kita merubahnya menjadi yaktubu, bagaimana kita merubahnya jadi katibun. Nah, itu adalah pembahasan ilmu sorof. Nah, sekarang nih, dasar-dasarnya yang harus diketahui. Pertama, ada yang disebut dengan wazan. Wazan itu timbangan, acuan, rumus. Makanya nanti yang kita pelajari wazannya. Yang kita pelajari itu rumusnya. Yang kita pelajari fa'ala yaf'ulu. Nanti dari rumus ini akan lahir nasara yansuru. Ya. Nanti juga akan lahir nadhara yanzuru. Jadi kita cukup menyesuaikan dengan rumus saja. Itu makanya disebut wazan. Wazan itu ya rumusnya, ya, acuannya. Sehingga di sini juga dijelaskan wazan itu ya rumus baku. Nah, di mana setiap kata kerja nantinya akan masuk ke dalam salah satu dari wazan yang ada. Gitu. Di sini pun dijelaskan bahwasanya ilmu sorof itu ada 35 bab. Setiap bab memiliki wazan yang khusus ya, yang spesifik.
Nanti ada babnya bab fa'ala yaf'ulu, ada bab af'ala yuf'ilu, ada bab istaf'ala yastaf'ilu. Jadi banyak sekali bab-bab ya, sehingga di sini dijelaskan ada 35 bab. Kira-kira kuat tidak mempelajari 35 bab? Insya Allah kuat Ustaz. Kuat ya? Insya Allah. Nah, Ya Allah Ustaz. tapi di sini dijelasin katanya bab-bab ini tidak semuanya masyhur, tidak semuanya terkenal, tidak semuanya sering dipakai. Makanya akan dijelaskan yang sering dipakai saja ya, sering dipakai. Dan untuk wazan, tadi rumusnya ya. Ini kalau dalam shorof, jangan pernah lupa rumusnya. Ya, rumusnya itu nanti akan kembali kepada 3 huruf. Ada fa, ada ain, ada lam. Ya, ada fa, ada ain, ada lam. Jadi pokoknya rumus ini sering pakai. Fa'ala ini pasti akan kita temukan ya, dalam pembahasan ilmu shorof. Tasrifan pasti menggunakan kata fa'ala. Tidak berubah. Tidak dikatakan kataba atau dahaba, tidak. Pasti kalau untuk rumusnya menggunakan kalimat fa'ala. Begitu juga perubahan-perubahannya pasti dengan fa'ala. Seperti yang di atas ada fa'ala yaf'ulu. Nanti af'ala ya tetap aja kan fa'ala juga. Istaf'ala tetap di sana ada kalimat dasarnya fa'ala. Jadi itu wazan. Ya, wazan itu rumusnya. Kemudian ada lagi mauzun. Ya, mauzun bukan pisang ya. Kan mauzun artinya kan pisang ya. Tapi kalau di sini mauzunun ya. Mauzunun bukan mauzun. Kalau mauzun artinya pisang. Tapi kalau mauzunun ya, berarti Yang ditimbang. ya yang ditimbang. Kalau tadi yang menimbangnya, kalau mauzunun yang ditimbang. Berarti tadi kan ada rumusnya, ya kan ya. Nah, dari rumus ini diterapkanlah kepada kalimat yang lain. Nah, berarti kalimat yang lain itu disebut mauzun. Gitu ya. Makanya di sini contoh kataba. Ya. Kataba ini mauzun. Dia yang dimasukkan rumus atau yang ditimbang. Rumusnya yang mana yang dipakai dalam kataba? Fa'ala. Gitu. Yaktubu. Dia mauzun. Gitu kan? Dia adalah yang ditimbang, dia adalah yang terkena rumus. Ya, rumusnya apa kalau yaktubu? Yaf'ulu. Itu bisa dilihat ya. Kan yaf'ulu. Berarti yaktubu. Ya, seperti itu. Jadi ada wazan, ada mauzun, baru nanti ada tasrif. Nih, tasrif nih yang harus benar-benar kita kuasai ini ya, tasrif. Tasrif adalah perubahan kata dari bentuk asal. Nah, ini asalnya nih nanti ada perubahan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ada yang mengatakan asalnya ya fi'il, tapi ada juga yang mengatakan asalnya ya masdar. Gitu. Yaitu terlepas dari hal tersebut, yang penting tasrif itu adalah perubahan kata dari bentuk asal menjadi bentuk-bentuk yang lain. Ya, makanya ilmu shorof ini sering disebut dengan ilmu tasrif. Karena inti dari ilmu shorof yang mempelajari tasrif. Nah, nanti kalau dilihat ya, ketika belajar ilmu shorof itu pasti pembahasannya yang nggak jauh dari fa'ala yaf'ulu fa'lan atau fa'ala fa'alu atau yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna ya gitu-gitu aja. Ya, seperti itu. Itu memang pembahasan inti dalam ilmu shorof. Meskipun sebenarnya ada juga nanti dalam ilmu shorof itu ada pembahasan ta'lil. Jadi kalau pembahasan nahwu itu ada istilah i'rab ya, betul ya kalau nahwu. Tapi kalau dalam shorof nanti ada i'lal. Ya, kenapa i'lal? Kenapa kok ini kan wazannya fa'ala. Tapi ada satu fi'il itu cuman menggunakan satu kata saja. Contohnya qi. Kan ada ya qi. Cuma satu huruf saja itu kan. Qi. Kok bisa demikian? Oh, berarti nanti ada i'lal. Oh, ini alasannya begini. Awalnya begini. Kemudian karena alasan ini berubahlah seperti ini. Nanti kemudian berubah. Nah, itu pembahasan yang lanjutan ya. Nah, sekarang mah kita bahas dulu yang perubahan yang sering kita dengar itu tasrifan. Nah, nanti di sini tasrifan itu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada masdar. Ini urutannya ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari, ada masdar.
Nanti masdar ini ada yang masdar mimi, ada masdar yang ghairu mim. Tapi ghairu mim dulu yang dijelaskan. Masdar ghairu mim, ada yang masdar yang diawali dengan kalimat mim. Baru isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, ya, isim makan. Biasanya isim zaman dan makan itu digabung ya. Nanti tergantung ada yang semuanya ada yang beberapa kosong ada. Dan terakhir ada isim alat. Nah, ini baru dasar ya. Baru dasar. Kemudian makna dasar setiap bentuk kata. Setiap bentuk kata memiliki makna dasar tersendiri. Bentuk kata fi'il madhi, fi'il mudhari, dan yang lain dari setiap bab meskipun ada yang berbeda baris dan penyusunannya atau penyusunnya ya, namun memiliki kesamaan makna dasar. Nih, jadi maksudnya gini. Ya. Nanti kan kalau dalam ilmu sorof setiap kata akan berubah ya dari satu bentuk pada bentuk yang lain. Tapi meskipun di sana ada perubahan, makna dasarnya tetap ada di sana. Ya, ada makna dasar. Maka di sini makna dasar ini berlaku untuk setiap wazan. Baik dari kelompok sulasi, rubai. Nanti apa sih sulasi, apa sih rubai akan kita bahas. Maka di sini secara umum makna dari fi'il madhi, mudhari sampai fi'il nahi terwakili oleh makna berikut. Nah, di sini fi'il madhi artinya telah melakukan. Fi'il mudhari sedang melakukan, masdar berarti kata benda. Isim fa'il pelakunya, isim maf'ul objeknya, fi'il amr berarti perintah, fi'il nahi berarti larangan. Ya. Nanti coba kita lihat ya. Dari kalimat nadhara dan kataba. Nah, perhatikan. Nadhara ini fi'il madhi. Ketika dia berubah menjadi fi'il mudhari yang zuru. Ketika jadi masdar nadhran. Ketika jadi isim fa'il nadhirun. Ketika jadi isim maf'ul mangzurun. Ketika jadi fi'il amr ungzur. Ketika jadi fi'il nahi fi'lun nahi la tangzur. Coba kalau kita lihat artinya. Ya, nadhar itu kan artinya melihat ya. Nah, nadhara telah melihat nih. Melihatnya atau kalimat lihatnya. Perhatikan ini pasti lihat ini ada dalam setiap kata. Yang zuru sedang melihat. Nadhran penglihatan. Nadhirun yang melihat. Mangzurun yang dilihat. Ungzur lihatlah. La tangzur jangan melihat. Itu kan sama ya. Secara keseluruhan dia memiliki makna dasar yang sama, yaitu kalimat lihat. Kan itu ya. Jadi meskipun berubah dari nadhara ke yang zuru ke nadhran, nadhirun, mangzurun, ungzur, la tangzur. Meskipun berubah ya, berubah dari harokatnya, mungkin nanti ada penambahan pengurangan huruf itu kan ya. Di sini makna dasarnya tetap sama, yaitu lihat. Nah, kita lihat lagi contoh yang kedua, kataba. Ya, berubah jadi yaktubu, kitabatan, berubah jadi katibun, jadi maktubun, jadi uktub, jadi la taktub. Nah, kalau kita lihat artinya kataba telah menulis, nulis ya. Yaktubu menulis, nulis. Kitabatan tulisan, tulis. Katibun penulis, nulis kan. Maktubun yang ditulis. Uktub tulislah. Ya, la taktub jangan kamu tulis. Ini berarti makna dasarnya ada di sini. Ya. Perubahan kataba yaktubu sampai akhir ya. Dia secara makna ya ada kesamaan. Apa makna yang sama itu adalah tulis gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi ini dasar dulu sebelum kita mempelajari lebih lanjut. Baru nanti ini ada jenis tasrif, ini penting juga ya, jenis tasrif. Jadi kan tasrifan yang sering kita dengar itu kan ya, ada fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun sampai akhir. Ada juga yang fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna. Ada yang gitu ya. Ada lagi yang seperti ini. Yaf'ulu yaf'ulani yaf'uluna taf'ulu taf'ulani yaf'ulna. Ada yang seperti itu ya. Nah, ini semuanya adalah bentuk tasrif ya, semuanya adalah jenis tasrif. Tapi nanti tasrif itu dibagi dua ya. Ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi.
Nah, kalau tasrif lugawi, jadi perubahan kata didasarkan pada perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Yang seperti apa contohnya? Yang lugawi yang tadi itu. Fa'ala, satu orang melaksanakan. Fa'ala, dua orang melaksanakan. Fa'alu, banyak orang yang melaksanakan. Berarti kan di sini dari perubahan jumlah. Kemudian jenis pelakunya. Fa'ala berarti satu orang laki-laki melaksanakan. Fa'ala, dua orang laki-laki melaksanakan. Fa'alu, ya, banyak orang laki-laki melaksanakan. Nanti fa'alat, nah, satu orang perempuan, nah gitu. Itu disebutnya adalah tasrif lugawi. Berbeda dengan tasrif istilahi. Kalau tasrif istilahi ini perubahan kata yang didasarkan pada perbedaan bentuk katanya. Nah, jadi kalau yang istilahi yang tadi kita baca di awal ya, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Nah, itu disebutnya istilahi. Ya, jadi ada tasrif istilahi, ada tasrif lugawi. Ya, kalau yang istilahi berarti perbedaan bentuk kata. Kalau tasrif lugawi dasarnya adalah perubahan jumlah dan jenis pelakunya. Jumlahnya ada mufrad, mustanna, jamak. Pelakunya nanti ada muannas, ada mudzakkar. Nah, kemudian ini penjelasan ya. Kalau ini penjelasan lebih tentang tasrif istilahi ya, yang tadi kata yaktubu kitabatan. Nah, katibun, maktubun, uktub, la taktub ini istilahi ya. Jadi kalau ada perintah, silakan tasrif istilahan logawian kalimat kataba. Jangan nanti kita jawab kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fahuwa katibun. Nanti salah kalau kita jawabnya demikian. Karena perintahnya adalah tasrif lugawi. Oh, berarti kalau kataba bagaimana tasrif lugawinya? Kataba, katabu. Nah, gitu kalau tasrif lugawi. Baru kalau silakan tasrif dengan tasrif istilahi, baru yang tadi. Kataba yaktubu kitabatan wa maktaban fahuwa katibun sampai akhir. Sampai sini bisa dipahami ya? Insya Sama Allah, yang Ustaz. terakhir ya. Sudah pernah tahu kan ya? Tasrif Nah, lugawi, tasrif istilahi. Nah, di sini yang lugawi nih, tuh. Tasrif lugawi juga tidak hanya fi'il ya. Ya, tidak hanya fi'il, nanti banyak sekali. Yang penting ya, tasrif lugawi itu nanti berdasarkan pada jumlah dan jenis pelakunya. Ya, dari jumlah dan jenis pelakunya. Sehingga nanti kalau tasrif lugawi, contoh katibun, ya kan? Kemudian bisa katibun, katibani, katibuna, katibatun, katibatani, katibatun. Itu juga masuk kepada tasrif lugawi. Jadi perubahan berdasarkan pada jumlah dan jenis pelakunya. Tapi kalau istilahi yang tadi di atas, nah, perubahan berdasarkan bentuknya. Ya, dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ke masdar dan lain sebagainya. Nah, sampai sini ya. Di sini dijelaskan wazan tasrif. Nah, ini sekalian ya, karena ini kita bahas dasar, baru pertemuan selanjutnya kita langsung praktek kayaknya ya. Langsung praktek. Ya, nanti pas bagian sorof kita langsung praktek. Nah, di sini katanya wazan tasrif. Nah, ya sebagaimana dijelaskan ada 35 bab. Alhamdulillah semuanya sudah siap ya mempelajari 35 wazan atau 35 bab. Ya kan? Tapi dari 35 bab ini yang berlaku umum hanya 25 wazan. Nah, atau 25 bab. Ada 6 wazan untuk kelompok sulasi mujarrad, 12 wazan untuk sulasi mazid, 1 wazan untuk rubai mujarrad, 3 wazan untuk rubai mazid. Nih, di sini ada kalimat sulasi, ada rubai. Maksudnya sulasi itu yang kalimatnya 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf. Kalau yang rubai berarti yang terdiri dari 4 huruf. Nanti kalau yang mujarrad berarti tidak ada huruf tambahan ziyadah ya. Tidak ada huruf tambahan yang sa'altumuniha
Tapi yang mazid berarti ada tambahan. Coba sebelumnya pernah dengar nggak mujarrad mazid sulasi rubai? Pernah dengar nggak? Pernah Ustaz. Nah ya seperti itu. Jadi ini sebagai pengenalan awal saja. Nanti ada kelompok sulasi mujarrad, berarti kelompok yang terdiri dari 3 huruf dan dari 3 huruf itu tidak ada huruf ziyadah. Huruf ziyadah itu yang mana? Sa'altu muniha, yaitu ya. Contoh karuma. Nah, ini 3 huruf dan semuanya huruf sahih, bukan huruf ziyadah. Huruf asli ya maksudnya. Bukan huruf ziyadah. Alima 3 huruf dan semuanya huruf asli. Kelompok sulasi mazid, akroma. Ini ada 4 huruf. Nah, enggak, maksudnya ini sulasi mazid. Jadi yang aslinya ada 3, yaitu karuma. Tapi ya, dia telah ditambahkan 1 huruf. Ya, mazid. Ya, makanya ditambahkan mazid. Jadi akroma. Nah, begitulah terus. Di sini ya penjelasannya. Insya Allah akan kita bahas nanti ya. Jadi tasrifannya ada sulasi, ada rubai. Kemudian yang sulasi ada mujarrad, ada yang mazid. Ya. Yang mujarrad nanti ada berapa? Di sini ada 6. Yang sulasi nanti dilihat sulasi mazid ya. Ada dengan 1 huruf, ada dengan 2 huruf, ada dengan 3 huruf tambahannya. Kemudian yang rubai nanti ada yang mujarrad, ada yang mazid. Yang mujarrad cuma 1. Nanti yang mazid entah itu mazidnya dengan 2 huruf atau mazid dengan 1 huruf. Ya. Sampai sini ya insya Allah kita cukupkan untuk pembahasan awal daripada ilmu shorof. Nanti insya Allah fokusnya ke ini ya, ke tadi itu ya. Nanti kita tasrifan istilahi atau tasrifan lugawi, itu ke sana nanti kita fokusnya. Tapi pertemuan pertama ini diharapkan bisa menjadi dasar. Ya, bisa menjadi dasar. Sehingga nanti ke depannya teman-teman di sini tidak hanya bisa menggunakan, tidak hanya belajar rumus, itu menghafal rumus, tapi bisa mempraktekkan dengan kata-kata yang lain. Ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum ditutup, karena waktu pun sudah menunjukkan jam 5 sore ya. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nastaudi'ukumullah allati la tadi'u wada'i'uh. Ya, kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa du'a kafaratul majlis subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Amin amin. Wa iyyakunna.